Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, ada satu video yang menarik. Ini dari mantan jenderal polisi atau purnawirawan jenderal polisi. Itu kemarahannya sepertinya sudah sampai di ubun-ubun, sahabat. Muak dia melihat Roy Panci dan acara yang dipandu oleh Aiman, yang menurut beliau Aiman ini jelas-jelas berpihak kepada Roy Panci CS. Oleh karena itu beliau memberikan kritikan pedas tidak saja ke Roy Panci tapi juga kepada Aiman Wicaksono. Untuk lebih jelasnya ini coba kita cek videonya. Rakyat Indonesia bisa menyaksikan. Hanya kehilangan 2 tuyul itu kita nggak masalah. Ya, loh. Kan ada gitu, ya kan? Katanya itu adalah surat At-Toha, ya. Oh, menyamakan dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Menghadapnya Fir'aun. Lebih baik kita gunakan 2 tuyul menghadap jin Ifrit, ya itu yang terjadi. Ya. Kalau saya hadapi ini, suka tidak suka ini proses hukum. Negara kita berdasarkan hukum. Jadi jangan polemik di luar, bikin ini, belum apa-apa, nanti kalau diponis hakim nggak benar. Ini penyidik arogan, nggak benar dilimpahkan. Kenapa harus takut dengan hukum? Ini kasus ini level polsek kalau saya 34 tahun di reserse. Ini kasus polsek, kenapa saya katakan kasus polsek? Yang dituduh ijazahnya Jokowi palsu. Yang mengeluarkan ada bilang asli, ya, hasil lab asli. Apa yang dirugikan? Kecuali rektor dari UGM yang ibu itu ngomong tidak pernah mengeluarkan ijazah Jokowi. Lah iya, makanya berarti Jokowi menggunakan ijazah palsu. Mungkin nggak Pak Jokowi bikin sendiri? Nggak mungkin, berarti ada orang yang bikin. Dan kapasitasnya Roy saya siapa? Harusnya melaporkan itu. Kalau kejadian itu rektor. Saya tidak mengeluarkan ini, kok kamu punya jasa. Ini kasus simpel dibikin panjang, ya. Dan kekuatan orang ini hebat sekali, panjang sekali nih. Tidak ada kasus sepanjang ini. Ada siapa? Biaya dari mana? Itu yang perlu diungkap. Terus ada lagi polemik, ada orang yang mengatakan agar rekening Roy, ya, nah itu dia dicek itu lewat PPATK. Roy ngomong apa kaitannya ke rekening saya, gitu loh. Loh, kalau memang ada indikasi ke sana, kewenangan penyidik untuk menanyakan kepada PPATK. Boleh penyidik kok kasih tahu. Bahwa ini rekening ini PPATK terperinci ini dari si A, si B, si C. Konfirmasi kepada pemilik rekening. Kan simpel ini kasus ini. Artinya ada dugaan yang menunggangi atau donatur di balik kasus ini, sehingga kasus ini cukup panjang yang menjadi polemik. Kadang tadi Bapak bilang ini level polsek tapi menjadi atensi nasional gitu, Pak. Iya, karena tadi itu yang berpolemik ini kan yang menguasai media. Saya tidak setuju. Aiman itu apa itu? TV itu tentang apa? Rakyat berbicara. Itu udah setia. Tatkala yang ngomong narasumber pihaknya RCS dikasih kebebasan. Tatkala yang berlawanan dibatasi. Dan masa yang hadir itu kenapa di dalam TV ada spanduk, ada ini, nggak bener itu. Nggak objektif. Aiman, kau nonton apa ini? Ngomong, nggak objektif kan? Kau pernah ikut saya kan, kasus Cina kan? Objektif dong. Kasih kesempatan waktu. Ini kalau lawannya bicara, bisa berontak, ngomong nggak diterima. Di stop dong. Gantian, ini lagi bicara. Di sana bicara, sini diem. Di sini ngomong, sana jawab aja, belum selesai udah ngomong. Gitu loh. Boleh dia pakar-pakar apa? Di pengadilan tunjukkannya Anda itu pakar. Coba berdebat sama saya kapan? Hadapin. Mau dia terbuka, tertutup? mantap ya, Pak Jenderal.
kita berdebat hukum. Anda siapa, saya siapa. Masih RJ antara Egy Sujana dengan Jokowi kemarin dikomplain, dikritik sama pihak klaster 2 kayak Roy Tiva gitu. Itu kok RJ-nya dilakukan di rumah sih, di rumahnya Pak Jokowi, kenapa nggak di kantor polisi gitu Pak? Loh, RJ itu pasti di kantor polisi. Produk surat RJ Reserve Justice SP3 ya, penetapan pengadilan. Gak mungkin abal-abal. Kesana itu sebagai moralitas, sebagai manusiawi. Ya, materinya meminta maaf, materi tapi dia lapang dada dan mengakuin kok. Namanya kuasa hukum sudah mengapai. Sampai saya merinding, sampai saya nangis. Saya melihat ya, meraba bahwa itu asli. Sana bilang nggak asli, silakan buktikan di pengadilan. Dari kasus ini nggak kepanjangan. Ya Mas Roy suka nggak suka ikutin proses hukum. Katakan yang benar-benar, katakan yang salah-salah. Berdebatlah hukum. Kalau Anda diponis, itu pengaturan hukum. Kalau Anda nggak diponis, bebas, hebat Anda, berarti benar. Lanjutkan perjuangan, tapi jangan cengeng. Ngomong di mana-mana, ya kan? Gak jelas Anda ini. Di TV udah ngomong, restoratif justice tidak mungkin ya dilakukan karena sudah tersangka, sudah dilimpahkan. Oh iya, ikutin aja. Ini tinggal P19 apa petunjuknya? Kalau nggak P21 tahap 2 diserahkan tersangka dan barang bukti. Lapang dada kalau Anda diserahkan tahap 2. Kewenangan penahanan di JPU, di Kejaksaan, kewenangan dia, bukan kewenangan polisi. Polisi udah nggak nahan, udah enak, udah diberi kebebasan, tapi Anda membangun kebebasan itu semaunya. Nyalakan aja polisi. Anda nggak pernah jadi polisi kok. Saat Pak Jokowi membuka pintu maaf untuk semua orang-orang yang melaporkan dia dari kelas 1 kelas 2, hanya pihak Bang Suryo yang nggak mau tetap bersikeras, artinya dia melepaskan peluang untuk berdamai. Ya gimana pasti menurut Pak? Dia tutup buku, tidak mau minta maaf, Ya. tidak mau damai, masuk neraka Anda itu. Kita ikutan di proses sidang. Saya akan hadir dan saya akan ikutin. Setiap kali sidang saya akan hadir. Ngapain? Orang yang meminta maaf aja belum tentu dimaafkan. Ini nggak minta maaf mau dimaafkan, kebalik-balik. Pak Jokowi jangan mau. Yang minta maaf aja belum tentu Pak Jokowi mau. Udah tutup buku kok kepada klaster kedua. Ya. Dan negarawannya Pak Jokowi, moralitasnya Pak Jokowi itu hebat. Saya akan hadir di pengadilan dan saya minta kepada hakim supaya diponis seringan-ringannya. Coba, hebat nggak? Nggak ada orang ngomong gitu. Udah fake di peradilan ya seberat-beratnya, nggak ada ngomong seringan-ringannya. Itu yang nggak Anda hargai. Gitu loh, nyalain aja kan. Pak, tapi menurut Bapak sendiri apa sih yang buat Roy CS ini bersikeras bahwa juga nih jasa Jokowi itu benar-benar palsu gitu sehingga sampai dia nggak mau minta maaf segala macam itu? Sekarang gini Mas, kalau dia megang aslinya, ini palsu. Baru dia nyari, ini loh yang asli. Ini ngelihat megang aja belum kok udah bilang palsu. Apa hebatnya dia? Gitu loh. Ini kan gampang di mata kita. Setiap orang yang mengatakan itu palsu, buktikan. Gitu loh. Rektor yang mengeluarkan aja bilang asli, Anda yang nggak ada urusannya. Ya. Bilang palsu. Apa kapabilitas Anda? Ya kan? Ahli-ahli apa sih? Ya. Di Republik ini, di Kepolisian Negara Republik Indonesia itu puslapor tuh zaman berdirinya kita itu sudah dibuktikan kemana-mana. Ya. Cek identik DNA, cek identik sidik jari, cek identik semua itu kita. Kenapa nggak percaya di negara Indonesia? Harus ke luar negeri. Anda WNI bukan. Kalau nggak percaya nggak usah tinggal di Republik ini, gampang. Merdeka Anda di luar sana. Kasus yang mungkin kalau menurut kasus sendiri yang tadi sempat ditanyakan juga mungkin apakah ada orang di belakang ini, ada motif-motif tertentu untuk menjatuhkan Pak Jokowi sendiri? Bukan menjatuhkan, takut. Pak Jokowi bilang dari awal kasus ini ada orang besar di belakangnya. Ya.
Ini orang belut, orang besar, punya pengaruh, mungkin punya kekuasaan, punya dana dan sebagainya. Ini panjang nih. Biaya siapa kena sana kesini ke sini? Biaya Mas Re, nggak mungkin bullshit Anda. Siapakah penyandang dana? Ayo kita sama-sama cari. Salah satunya mungkin mengaudit lewat PPATK. Itu kan pintu masuk. Gitu loh. Dari aliran dana kalau kita audit dari PPATK itu mungkin ada bisa ketebak lah ya Pak ya. ibaratnya. Pembuktian terbalik. Dia ada uang sekian puluh M. Dari mana ini? Siapa ini? Ini yang ngirim ini siapa? Ini kapasitasnya. Apa Anda kapasitasnya menerima uang ini? Silakan. Ini kalau ketua tim ini Pak Perbuah selesai nih dunia akhirat ini. Ya, gitu loh. Kurang greget kasus ini. Seandainya Bapak yang jadi ketua tim apa yang Oh selesai sebulan ini selesai. Dengan cara gimana Pak mungkin Bapak? Proporsional. Tahan, ajukan. Persyaratan penahanan sudah cukup. Ngapain takut? Nah, karena banyak kali yang ikut campur uangnya nggak ngerti hukum. Yang profesor nggak jelas. Komentar hukum lagi. Bilang ini nggak bisa dipidana lagi. Emang dia siapa? Ini kemarin Komnas HAM, Suryo, Rismon, dan Rifa datang ke Komnas HAM untuk memperkara kasus ijazah palsu ini. Udah kemana-mana. Apa urusan Komnas HAM? Hak asasi manusia apa? Dia yang melanggar hak asasi manusia. Mengolok-ngolaknya Pak Jokowi mantan presiden. Ya, dibilang bohong, dibilang PKI, dibilang jasa palsu, dibilang apa aja. Udah sabar loh seorang Pak Jokowi. Ya, dia minta perlindungannya kemana-mana. Masa besok kemana lagi? Udahlah Mas Roy, minta perlindungan kamu kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agamamu apa, keyakinanmu apa, kesana kamu bersujud. Kalau Islam saya sarankan Anda sholat tahajud. Ya, biar dikasih pencertahan. Gitu. Sholat tobat, ya. Sholat tahajud, silakan. Jadi ini bisa dibilang ujungnya ini persidangan berarti Pak. Harus. Sudah di JPU, JPU P21 sidang. Kecuali tadi kewenangan presiden, hak prerogatif. Ya, memberikan apakah? Amnesti kan? Abolisi kan? Apa setelah vonis pengampunan gerasi kan? Kita lihat aja nanti. Itu hak prerogatif presiden. Tapi jangan berharap, cengeng kali ya. Belum apa-apa nanti minta amnesti, minta abolisi, cengeng. Menurut Bapak apakah jika memang dia dijatuhkan vonis, apakah Roy Suryo CS pantas mendapatkan hal tersebut Pak? Lebih dari pantas. Tidak layak moralitasnya itu. Seorang pakar katanya bergelar, ngomongnya kayak gitu. Seperti orang tidak berpendidikan. Cobalah yang enak, yang sejuk. Ya. Apa kata Pak Jokowi? Sangat saya sesalkan sudah hilang budaya kita. Itu sindiran yang keras itu walaupun lembut gitu loh. Kalau saya digituin nggak bisa tidur. Saya kira jelas sahabat ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Purnawirawan Jenderal Polisi ini luar biasa mengedukasi publik. Dan sebenarnya inilah yang kita harapkan. Tokoh-tokoh yang memiliki kapasitas, yang memang pernah bekerja di bidangnya bicara, sehingga kemudian tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada polisi, kepada Pak Jokowi itu bisa diluruskan di kepala netizen. Terutama saya kira ini menjadi edukasi bagi mereka para pembenci Pak Jokowi yang kemudian kehilangan akal sehatnya ya. Termasuk ada beberapa jenderal, profesor, doktor, politisi, luar biasa lah. Oleh karena itu sangat susah untuk melepas ini bahwa ini adalah merupakan isu politis sebenarnya. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.